Halo guys, kali ini saya akan kasih sedikit tutorial cara membuat database menggunakan bahasa query SQL. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu SAM-nya, exam ya, nama aplikasinya kita nyalain dulu semua. Yang MySQL sama yang Apache, kalau tandanya sudah hijau berarti sudah nyala ya. Oke, lanjut kita skip dulu SAM-nya, kita lanjut cari yang namanya CMD atau command prompt. Kita klik. Nah, ini command prompt-nya atau CMD-nya. Sorry ya, ini laptopnya error. Nah, ini tampilannya untuk menghilangkan user sama ini Asus. Kita klikkan CD enter. CD lagi ya. CD enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung klik dir, enter. Nah, ini keluar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke SAM-nya. Kita klikkan CD SAM. Nah, kita enter. Nah, sudah. Kita lanjut ke CD MySQL. Kita lanjut lagi ke CD bin. Oke, kita enter. Nah, sudah seperti ini. Kita klik MySQL min u root. Seperti ini ya, tampilannya seperti ini. MySQL min root. Kita enter. Kita enter aja. Nah, keluar seperti ini. Kalau keluar seperti ini, sudah bisa ya buat membuat database-nya. Nah, sekarang kita buat database-nya dengan cara klik create database. Misalnya kita klik db_sekolah. Misalnya kita bikin database sekolah ya, kita titik koma, kita enter. Nah, sudah query oke, berarti tandanya sudah berhasil. Kalau sudah seperti ini nih, tandanya sudah berhasil. Kita coba cek tabelnya ya, apakah sudah ada dengan cara show database show database titik koma ya, untuk menampilkan data apa saja sih yang ada di laptop ini. Nah, ini keluar semua. Nah, oke. Lanjut, ini kan masih ada MariaDB non ya, agar di sininya berubah menjadi namanya DB sekolah. Dengan cara klik use db_sekolah titik koma, kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Ini sudah seperti ini bentukannya.
Nah, untuk membuat tabelnya, tabel isi DB sekolah itu ada apa aja? Caranya klik create table. Kita enter, nah nanti muncul menu seperti ini, kita isi aja. Misalnya kita isi TB underscore siswa. Bisa kita kasih buka kurung, lanjut enter. Kita kasih ID siswa. Nah, berhubung ID siswa itu pakainya integer ya, tipe datanya ya, karena nanti ID siswa bentuknya angka. Kita kasih nilai 20. Lanjut, enter. Nama siswa. Nama siswa kita tipe datanya varchar ya, karena nanti bentuknya adalah huruf. Kita kasih nilai 50, tutup kurung, koma. Oke, lanjut, enter lagi. Kita kasih jenis kelamin, sama tipe datanya varchar, kasih nilai 50, koma. Enter lagi. Misalnya kelas, tipe datanya integer ya, karena nanti bentuknya adalah angka. Kalau tipe data integer adalah tipe data yang angka. Nah, kita kasih nilai 20, tutup kurung, koma. Kita enter lagi. Kita kasih alamat, tipe datanya varchar ya. Kita kasih nilai misalnya 10. Enter, kurung tutup, titik koma, kita enter. Nah, sudah berhasil. Sudah query oke. Nah, untuk menampilkan tabelnya nih, tabel yang kita buat dengan cara klik describe TB tadi siswa. TB siswa, kita titik koma, lalu enter. Nah, muncul tabel yang tadi kita sudah buat, ada ID siswa, ada nama siswa, ada jenis kelamin, kelas, dan alamat. Nih, sudah muncul seperti ini. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita misalkan mau menghapus alamat nih. Kita mau menghapus alamat. Mau menghapus alamat kita dengan cara klik alter table TB siswa, kita enter. Nah, kalau sudah seperti itu, kita drop alamatnya yang mau dihapus tadi. Alamat, misalnya kita kasih titik koma, kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Coba kita buktikan untuk memunculkan apakah sudah terhapus atau belum. Kita buktikan dengan cara describe
TB siswa, titik koma, lalu enter. Sorry, error lagi ya laptopnya ya. Tapi ini tetap masih jalan. Nah, sama ya sama yang tadi. Coba kita cek apakah alamatnya sudah terhapus atau belum. Nah, sudah ya. Nih, alamatnya sudah terhapus. Yang tadi di sini ada alamat, sekarang sudah terhapus. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ya. Kita untuk menampilkan misalnya ID siswa, misalkan ada berapa, terus nama siswanya siapa, jenis kelaminnya siapa, perempuan atau laki-laki, kelasnya kelas berapa. Nah, cara menampilkannya atau membuatnya dengan cara select bintang from TB underscore siswa. Select from TB underscore siswa. Kita enter. Nah, kalau sudah seperti itu, kasih titik koma, kita enter lagi. Nah, sudah berhasil. Coba kita masukin nama siswanya, nama ID-nya dengan cara insert into TB siswa. Kita enter lagi. Nah, dengan cara values buka kurung, enter lagi. Misalnya kita ID-nya 1 misalnya. Kasih koma, ketik, kita misalnya cari nama misalnya Bastian. Nah, kita petik lagi, kasih koma, kasih petik lagi, misalnya dan jenis kelaminnya laki-laki. Kita kasih petik lagi, petik terus koma, kita spasi, kelas misalnya kelas 10, kita enter, baru tutup kurung, titik koma, lalu kita enter lagi. Nah, sudah berhasil ya. Kita coba tampilkan dalam bentuk tabel. Caranya yaitu select bintang from TB underscore siswa titik koma, enter. Nah, sudah masuk ya. Ada namanya, nama misalnya ID-nya 1, namanya Bastian, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kelasnya kelas 10. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan
Sama ya, coba kita tambah lagi namanya. Sama kayak yang cara yang pertama, insert into TB siswa. Kita enter, menunya yaitu values, buka kurung, enter, bisa kasih nomor 2, koma. Nah, sama kayak tadi. Misalnya namanya siapa? Misalnya Natasha Aulia misalnya. Kita kasih petik, terus koma. Kita kasih petik lagi, jenis kelaminnya perempuan. Petik, koma, spasi kelas 11 misalnya. Kita enter lagi. Kalau sudah sama, kita enter aja. Nah, kita kasih tutup kurung, titik koma, enter. Nah, sudah ya, kita coba cek lagi apakah sudah masuk di tabelnya atau belum dengan cara select bintang from TB siswa, titik koma. Nah, apakah nanti nama Natasha sudah ada di tabel atau belum? Nah, sudah ya, sudah berhasil masuk di tabelnya. Nah, yang tadinya ada 1 sekarang menjadi ada 2 nama siswanya. Dengan cara tadi seperti itu, values. Nah, kita sekarang mau menambahkan nama siswa lebih dari 1. Kita sama insert into TB siswa. Kita enter aja nanti. Sama ya menunya, kliknya values. Buka kurung. Misalnya kita kasih nomor 3, koma, kita petik lagi, sama menunya kita petik namanya siapa, misalnya Putri, misalnya Putri Nadia. Kita petik, koma, terus kita petik lagi, terus jenis kelaminnya perempuan. Kita petik lagi, koma, spasi kelasnya kelas berapa. Nah, yang membedakan di sini kita kasih tutup kurung, koma, kita enter lagi. Di sini dikasih buka kurung, nomornya misalnya nomornya berapa. Nah, 4 misalnya ya, kita koma lagi, sama kasih petik, terus misalnya kasih nama siapa, terserah ya. Kita kasih Haidar Yasid. Nah, kita petik, kasih koma, petik lagi, jenis kelaminnya laki-laki. Kita petik, koma, kelasnya misalnya kelas 12. Tutup kurung, titik koma ya. Nah, yang membedakan itu ya di situnya. Oke, berhasil. Nah, berhasil ya. Coba kita cek dengan cara select bintang from TB siswa, titik koma, enter. Nah,
apakah nanti dua nama tadi yang kita masukkan sekaligus sudah bisa masuk? Nah, berhasil lah guys. Ini dua nama yang tadi kita masukkan ini sudah muncul di sini di tabelnya. Lanjut, kita sama ya, kita tambahin lagi siswanya agar ini ada 6, sama menunya ya, kita tambahin 2 siswa lagi dengan cara yang sama, values, buka kurung, ID-nya berapa, misalnya kita koma, petik namanya, kalau sudah kasih petik lagi, koma, petik jenis kelamin, sama ya, sama menu yang tadi kita coba masukin 2 siswa lagi, caranya sama. Cuma yang membedakan itu ada di buka kurung dan tutup kurungnya ya. Tadi kalau yang kita masukin satu-satu itu beda sama yang masukin 2, bedanya di buka kurung dan tutup kurungnya. Nah, misalnya kelas 12 kita tutup kurung, koma, enter lagi, enter lagi, buka kurung, nomornya misalnya ID-nya 6, misalnya kita koma, petik namanya siapa, misalnya ini namanya terserah ya, misal kalian mau masukin nama kalian, nama siapa aja terserah. Kita masukin nama Nabila Ayu misalnya, kita petik, koma, petik lagi, jenis kelaminnya misalnya perempuan, koma, kelasnya misalnya misalnya kita kasih kelas 12, tutup kurung, titik koma. Nah, kalau sudah sama yang cara yang di atas, sudah sama persis, kita enter aja. Nah, sudah ya, berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil, kita coba tampilkan lagi. Menunya sama, select bintang from tab mahasiswa, kita titik koma, enter. Nah, tampilannya seperti itu. Apakah berhasil lagi dua nama yang kita masukin, apakah sudah masuk di tabelnya atau belum ya? Kita cek. Nah, sudah masuk ya. Sudah ada 6 siswa. Nah, di sini misalnya kita coba untuk kita coba untuk menampilkan namanya, nama siswanya, sama misalnya jenis kelaminnya, misalnya kita select nama underscore siswa,
koma. Oh, kita menampilkan nama sama kelasnya ya. Kita coba menampilkan nama sama kelasnya. Kelasnya aja. Kita enter from TB siswa. Titik koma, enter. Nah, itu cara memunculkan misalnya nama sama kelasnya saja dengan cara select nama siswa, koma, misalnya kita mau cari kelasnya aja, kita enter from TB mahasiswa titik koma. Nah, kita berhasil ya mencari nama siswanya dan kelasnya berapa. Berhasil. Nah, coba kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi untuk mencari misalnya jenis kelaminnya. Nah, kita misal mau mencari jenis kelaminnya apa saja yang ada di tabel, misalnya ada perempuan, ada laki-laki, misal kita mau menampilkan jenis kelamin ya. Kita kasih menu select bintang from TB siswa. Enter si menu where jenis kelamin sama dengan titik 2. Nah, misal kita mau cari yang jenis kelaminnya perempuan, namanya siapa aja misalnya. Kita kasih titik koma. Misalnya kita mau cari yang perempuan, nah tabelnya keluar. Nah, keluar yang jenis kelaminnya perempuan, namanya misalnya namanya siapa aja gitu. Di situ ada Natasha, ada Putri, ada Nabila yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, oke lanjut. Kita lanjut mencari misalnya salah satu namanya aja. Kita mau pengen cari namanya siapa gitu, satu aja. Mencari nama datanya satu aja. Misalnya dari Bastian sampai Nabila, kita mau cari siapa? Cari salah satu namanya dengan cara select bintang from TB siswa. Kita enter. Nah, kasih menu where sama ya. Sorry, hurufnya kapital semua ya. Where nama underscore siswa. Kita klik like. Petik 2. Misalnya kita cari namanya
Haidar, kita misalnya cari yang namanya Haidar Yazid ya. Kita petik 2 titik koma, kita enter. Nah, keluar yang namanya Haidar ada di ID nomor 4 atas nama Haidar ya, jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya kelas 12. Oke, lanjut. Nah, misalnya nih kita mau mencari Nah, kita mau mencari ini ya, antara kelas 10, 11, 12. Kita mencari menu select bintang from TB siswa, enter, where, kelas. Misalnya kita cari kelas, kelasnya kita between kelas 10 and kelas 12. Kita enter. Nah, keluar siswa antara kelas 10 dan kelas 12. Menunya where, kelas, between, siswa kelas 10 dan kelas 12. Nah, tampilnya seperti ini ya. Oke, lanjut ke tutorial selanjutnya. Misalnya kita di sini mau mencari kelasnya aja. Kita cari nih di tabel DB di tabel DB sekolah. Itu ada siswa kelas berapa aja. Kita cari di situ, misalnya kita klik cari kelasnya ada ya. Oke, lanjut. Kita misal kita cari kelasnya aja. Kita cari kelasnya aja nih di tabel DB sekolah tuh kelasnya ada apa aja dengan cara kita klik select distinct kelas gitu ya. Misal kita mau cari kelasnya aja.
Nah, kita enter from TB siswa. Kita cari, kita titik koma. Nah, kalau sudah enter aja. Nah, sudah menampilkan ya di TB siswa itu ada kelas 10, 11, dan 12. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil ya kita buat database-nya. Nah, menampilkan kelasnya aja, misal kita mau menampilkan kelasnya aja atau jenis kelaminnya aja, pakai menu yang select tadi, yang kalau yang itu sudah ada di tutorial yang di bawah ya. Nah, kalau sudah selesai kita klik exit. Nah, tulisannya seperti ini ya, nanti munculnya seperti ini. Nah, sudah selesai tutorial dari saya cara membuat database menggunakan query SQL. Nah, sudah selesai. Sampai sini saya akhiri tutorial ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan kata, ada yang salah sebut, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.